Produk yang satu ini rasanya agak fly under the radar ya, karena dia tidak terlalu hype di Indonesia, tidak terlalu banyak dibicarakan, padahal ternyata dia bagus juga loh. Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review, dan ini adalah review gue untuk keluaran dari Zigat yang kalah hype dari Estrella, tapi buat gue dia mau menawarkan sesuatu yang berbeda. Ini adalah Zigat X Fresh Review Arete. By the way, Fresh Review itu katanya sih kayak semacam channel kompetitif gaming ya. Sorry itu saya gue belum coba. Dan ayam ini menggunakan single dynamic driver 4 balancer mature dengan harga sekitar 4 jutaan Indonesia. Kalau dari sana sekitar $250. Oh ya, thank you dulu untuk Bro Arif yang sudah mengirimkan koleksinya untuk gue review. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Membahas build quality untuk Zigat Arete ini sebenarnya mengingatkan sama Zigat Estrella. Basically sama aja, seluruhnya pakai resin untuk housingnya, dan sprinkle polanya itu cuma ada di bagian faceplate-nya ini aja, sedangkan bagian dalamnya ini semuanya black. Cuman ini lebih kecil sedikit dibandingkan Zigat Estrella, walaupun tetap si nozzle-nya sendiri agak panjang ya kelihatannya. Overall build quality-nya sendiri cukup bagus, berasa ini nggak terlalu kopong untuk si housing-nya, dan kabelnya menggunakan dual pin konektor dengan kabel yang sekali lagi persis dengan Zigat Estrella. Di bagian atasnya twisted seperti ini, dan bagian bawahnya itu braided. Kabelnya mungkin kesannya agak mengingatkan sama 64 audio yang baru-baru ini ya rasanya. Tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, cuman masih ada sedikit kayak memorinya gitu. Kalau misalkan pencet seperti ini, kayak masih diem di tempat seperti ini. Tapi overall berasa cukup ringan dan fleksibel, jadi nggak terlalu mengganggu gimana-gimana. Jacknya juga seperti ini. Dan untuk ini ya, ear tipsnya sendiri juga persis sama Estrella. Jadi banyak yang mengatakan seperti Estrella, cuman ini versi yang lebih kecilnya aja, versi yang lebih simpelnya. Secara tampilan mungkin dia memang sedikit agak bulky kalau misalnya first look-nya, dan bakal mengingatkan kalian sama Estrella. Cuma ternyata dia tidak sebesar Estrella. Jadi fittingnya sih di gua sangat-sangat enak ya. Dia nancapnya, masuknya itu dengan mudah di kuping gue, lalu juga nggak ada bagian yang tajam, walaupun sekali lagi it's a bit on the bulky side, memang ada keluar gitu. Lalu kemudian untuk ear gate-nya juga dia nyantol dengan oke, dan kabelnya ringan dan fleksibel. Jadi ya basically gue bisa pakai ini lama tanpa komplain sama sekali, nyaman digunakan. Yang bikin gue kaget adalah mengenai tone frequency response-nya, karena dibilangkan ini adalah kolaborasi dengan Fresh Reviews yang ekspertisnya di bidang kompetitif gaming. Tapi ternyata kalau lihat frequency response-nya, dang, ini very well balanced. Maksudnya bisa dikategorikan ini sebagai entah mild U-shape atau simply neutral with bass boost. Either way, dua-duanya gue bisa bilang sangat balanced. Kelihatan bagaimana dia punya elevasi di area bass yang tidak terlalu tinggi, tapi jelas ada elevation sedikit. Dan sampai ke sub bass dengan baik. Kemudian elevasi di area upper mid range-nya, ear gain-nya juga tidak terlalu tinggi, tapi masih ada. Kemudian ada sedikit smoothing di area 6K, mungkin untuk area sibilance ya. Presence area di 6K-nya turun, dan naik lagi di sekitar 8 kHz ke atas, extensionnya cukup linear. Jadi basically IM ini suaranya very balanced and fun, ngasih asik, dan juga gue nggak ngerasa ada satupun frekuensi yang bikin kuping lu bakal berasa sakit. Bassnya ini tipe bass yang bisa nonjok, nampol sampai dalam, tapi memang tidak se-fun Estrella. Coba gue ini proper banget. Maksudnya recovery-nya lu dapet, nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepet, tapi tekstur dan dalamnya itu lu berasa. Buat gue di sini tipe lagu apapun yang gue play di sini itu masih oke. Gue nggak ngerasa ada yang oh ini terlalu lambat, oh ini terlalu cepet, oh ini teksturnya kurang. Nggak, ini very proper kind of bass. Buat lagu apapun gue ngerasa oke, kecuali kalian yang pingin bass yang gede banget di beat bassnya ataupun sub bassnya, enggak, ini simply well balanced dan all rounder aja. Di bagian mid range-nya juga sama, overall naik ear gain di sekitar 3 kHz-nya nggak terlalu banyak, jadi dulu dengerin vokal cowok, vokal cewek tetap berasa maju. Ketika ada teriak, ketika ada extension dari vokal itu tetap masih berasa, dan teriaknya energinya tetap berasa. Tapi juga ada sedikit smoothing ya, mungkin karena area sekitar 6K-nya diturunin, gue nggak ngerasa ada yang tajam-tajam sama sekali ini. Overall very safe. Kemudian di area 8 kHz ke atas untuk area treble-nya ini juga simply smooth. Overall gue benar-benar ngerasa tuningnya itu bagus, sampai gue nyaris nggak ada yang bisa gue protes di sini, karena gue denger lagu apa aja itu bassnya dapet, vokalnya balance, treble-nya sampai ujung. Gue ya simply gue ngerasa ini fun banget aja. Gue nggak terlalu denger buat gaming karena gue sendiri gak ada waktu ya buat main game. Tapi untuk lagu apa aja yang gue pilih di sini, entah itu pop, entah itu lagu-lagu yang
nyantai, yang klasikal, ataupun dengerin lagu akustik, sampai lagu orkestra, gue ngerasa tonalnya ini very well balanced. Nah, secara teknikal gue bisa menempatkan Ziget Arete ini somehow di sekitarnya SIM-God Super Mix 4. Jadi memang di sini baru gue ngerasa oh ada sedikit kelemahannya di bidang value. Jujur aja, sebenarnya kalau kita ngomong technical secara depth, soundstage, kemudian soundstage-nya sendiri kerasa lebar, sebenarnya 3D-nya juga dapat, separation, imaging, layering-nya dapat semua sebenarnya. Balance aja sekali lagi. Tapi masalahnya, gue ngerasa di harga 4 juta ini agak kurang bersaing. Karena di kayak SIM-God Super Mix 4 ataupun Pula P02, di harga sekitar 2 jutaan, 2,5 jutaan ya. Maksudnya nyaris setengahnya, udah bisa menyamai atau bisa ya gebuk-gebukan lah, tergantung di bidang apa. Cuman gue bisa mengkategorikan secara resolusi, overall, dan segala macamnya teknikalnya on the same level. Tinggal tonalnya aja mungkin yang si Ziget Arete ini bisa sedikit lebih unggul, sedikit lebih balance, dan sedikit lebih proper dibandingkan si SIM-God Super Mix 4 ataupun Pula P02. Overall secara teknikal aja sih yang gue ngerasa di harganya ini agak kurang. Nah sekarang membawa gue ke dalam perbandingan, pasti ditanyain gimana Arete ini dibandingkan Estrella. Basically gue bisa bilang Estrella itu versi on steroid dari si Arete ini. Bassnya ditambahin lagi, terutama di area mid bassnya jauh lebih gebuk, dan juga treble lebih ekspresif juga, trust-trustnya lo udah dapet, kemudian presence dari treble-nya lebih dapet, vokalnya yes lebih mundur dan lebih tipis di Estrella. Overall Estrella itu suaranya lebih V-shape, lebih menggebu-gebu, tapi secara technical juga jelas lebih wow dengan separation, soundstage, imaging, segala macam yang buat gue jelas ada di atas si Arete ini. Tapi jujur Li, kalau misalnya kita ngomong secara tonal doang, gue bahkan bisa bilang ya, gue to be honest lebih prefer Arete ini. Karena gue bisa dengerin lebih lama, gue bisa dengerin lebih banyak genre tanpa gue capek. Kalau misalnya lu lihat review gue terhadap Estrella, gue kan ngomong gue sangat menyukai Estrella ketika gue pakai di luar. Itu kata kuncinya, ketika gue pakai outdoor. Karena memang Estrella menggebu-gebu banget. To the point, tapi kalau misalnya gue udah dengerin lama, gue capek. Kalau misalnya gue denger indoor yang sambil nyantai gitu, gue capek dengerin Estrella. Walaupun definitely secara technical, much more provision dibandingkan si Arete ini, tapi gue bisa dengerin Arete, gue bisa menikmati Arete ini lebih lama dibandingkan si Estrella. Basically kalau misalnya pun lu punya dua-duanya, no problem. Karena satu yang lebih nyantai, buat dengerin berbagai macam genre. Oke, satu lagi yang lebih menggebu-gebu, lebih wow, lebih buat sensasi megah mungkin ya, walaupun bikin agak capek, bisa di Estrella. Nah, gimana nih dibandingkan dengan Super Mixer ataupun Pula PA02? Nah, gue ini kayak deja vu, kayak waktu itu gue ngebahas Affle Performer 5+2, dimana secara suara sendiri, tonal balance, gue ngerasa ini bisa mengambil the best of both world. Dia tidak se-shouty, tidak setipis Super Mix 4, tapi juga treble-nya tidak seunik Pula P02. Pula P02 itu kan walaupun dia vokalnya lebih nyantai daripada Super Mix 4, tapi treble atasnya jelas ada tambahan bumbu di area upper treble yang bikin timbre-nya bisa agak kurang natural. Nah, di sini dia vokalnya tidak setipis Super Mix 4, tapi tetap lebih balance, malah lebih berbobot vokalnya, dan treble-nya, extension-nya sebenarnya rada-rada kayak Super Mix 4, lebih kalem dikit dibandingkan Pula P02. Jadi kayak getting best of both world gitu tanpa kelemahannya. Jadi bisa dibilang ini ya, gue lebih suka ini dibandingkan SIM-God Super Mix 4 ataupun Pula P02. Cuman kalau kita ngomong secara value, ya jelas ini agak gimana gitu ya, karena dia nyaris 2 kali lipatnya dibandingkan 2 tadi. Nah sekarang ditanya lagi, gimana dengan Affle Performer 5+2? Basically gue bisa bilang dua-duanya lu bisa dapat sensasi yang agak mirip, karena dua-duanya very well balanced, nggak ada yang shouty juga di vokalnya, lalu kemudian treble-nya very well extended, dua-duanya punya approach yang serupa. Bedanya si Arete ini somehow lebih smooth, gue rasa karena di sekitar 6 kHz-nya itu diturunin ya, memang ada dip di situ. Sementara si Pula 5+2 itu, satu, gue ngerasa dia punya mid bass yang lebih tebal menghentak di bagian mid bass-nya, ditambah dengan lebih lengkap sama, lebih extended secara vocal atasnya ya. Kalau vokal bawahnya tuh malah lebih kayak ada kontras di Arete ini, cuman gara-gara ada 6 kHz-nya yang tetap ngerata gitu di Affle 5+2, jadi kesannya vokalnya atasnya ataupun gigitan treble-nya itu kayak lebih lengkap di 5+2, ditambah dengan buat gue pribadi 5+2 secara fitting lebih enak dan menawarkan harga yang lebih murah. Jadi kalau bisa gue bilang nih, kayak
getting best of both world dari Pula P02 ataupun SIM buat Super Nexus 4, gue bakal tetap lebih pilih AFUL 5+2. Gue bisa bilang dua-duanya bagus, tapi ya gara-gara fitting yang lebih oke dan buat gue frekuensi yang lebih lengkap, jadinya kayak adanya 5+2 bikin Z-Cat R8 ini agak susah direkomendasikan, apalagi kita ngomongin value ya di sini. Bagus tetap bagus, cuman value-nya ini yang bikin agak kurang. Oke, jadi gue agak kaget untuk kesimpulannya karena ini adalah suatu kolaborasi dengan reviewer yang katanya lebih kemampuannya itu di competitive gaming gitu ya. Tapi ternyata tuningan AM ini malah all-rounder banget. Bahkan buat gue lebih all-rounder daripada Estrella secara balancing frekuensinya, balance dia bassnya masih fun, vokalnya cukup balance, treble-nya extension, punya treble-nya extended dengan baik tanpa ada pick-pick aneh, suaranya cukup smooth, dan ya overall bisa gue bilang ini very good. Permasalahannya adalah lebih ke value aja, dimana buat gue untuk harga yang sekitar 4 juta sekian, ada beberapa lawan lainnya yang bikin untuk value gue ngerasa ayam ini tidak terlalu bersaing di harganya. Cuman kalau ngomong apakah bagus atau enggak, buat gue tetap ini kategorinya bagus. Technicalnya proficient, kemudian tonalnya balance, tinggal value-nya aja, terutama kalau misalkan udah bandingin sama beberapa hal yang lain. Tapi anyway, kalau misalkan kalian udah suka sama produk yang satu ini, rasanya tetap gue bisa bilang, this is still a good IM. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.